Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum sains data pertemuan 2. Itu Neo4j dengan Python. Langsung saja untuk langkah pertama, langkah 1, install library. Di sini ada pip install neopandas. Pip ini berfungsi untuk khusus Jupyter Notebook. Kemudian untuk install ini adalah untuk menginstal ke environment yang lagi dipakai. Selanjutnya untuk import library. Untuk import library di sini ada import ASNII untuk interaksi antara sistem operasi. Contohnya untuk file dan page. Kemudian from get mana nih? Kemudian ada from get pass, import get pass itu untuk import password tanpa kelihatan di layar. Jadi fungsi lebih aman gitu. Maaf. Kemudian ada import pandas ASDI ini untuk supaya penulisannya lebih pendek, jadi nggak usah lebih panjang query-nya. Dan untuk from Neo4j import graph database ini penting soalnya ini kelas utama untuk koleksi Neo4j-nya. Selanjutnya ada isi koneksi Neo4j, yaitu untuk Neo4j URI ini adalah alamat database-nya seperti bold, localhost, dan 7687. Kemudian ada username, yaitu ini untuk default Neo4j-nya, dan passwordnya untuk password kita sendiri dalam Neo4j. Kemudian yang keempat ada hubungkan ke Python ke Neo4j. Jadi di sini nih kita kesalahan saya adalah apabila kita nggak kita runkan Neo4j-nya, maka nggak akan masuk lah. Ini nggak akan koneksi, nggak akan berhasil. Untuk penjelasannya, untuk bagian grab database driver ini untuk membuat koneksinya. Untuk driver ini dia ini fungsinya untuk menyimpan di variabelnya tuh. Dan untuk tuple-nya ada, misalnya sini ada username dan password. Nah, ini untuk tuple-nya. Oke, untuk yang kelima ada cek koneksinya, yaitu untuk bagian verify connection, untuk mengecek apakah servernya masih hidup dan username passwordnya benar. Tadi di sini kena juga nih saya, soalnya passwordnya nggak benar segala macam, akhirnya juga bisa. Selanjutnya ada langkah ke-6-nya, untuk test query-nya. Untuk run query ini fungsi untuk query untuk yang bagian 7 nih, untuk yang bagian ke 7 nih konversi ke pandas. Untuk bagian running nanti kita runningkan di bagian akhir aja ya. Oke, untuk kemudian ada match n nih. Match n ini untuknya untuk mencari nodenya. Kemudian ada return n.
untuk menampilkan kode. Dan yang terakhir tuh untuk limitnya ada batasnya. Mana nih? Untuk bagian ini ke-8 ini adalah data-data e-commerce-nya. Di sini data-datanya. Nah, ini yang ke-9 ini adalah memasukkan, ini kan tadi kan bisa dibilang tuh kayak ada customer ID segala macam ya kan. Di sini untuk masukkannya customer ID name data nih. Di sini dia. Nah, nih. Kita ubah balik dia. Untuk bagian ke-10 nih run query and win. Untuk bagian customer-nya. Ini akan menunjukin customer-customer-nya. Untuk langkah ke-11 masukkan kategorinya. Nih, dia akan menunjukkan data per data kategori. Ini seperti pelajaran basis data sih. Nah, untuk ini masukkan produk hubungan ke kategori. Maka di sini dia akan admin match di kategori ID, dia akan manggil kategori ID dan kemudian match-nya produk ID, kemudian set name, row name, segala macam. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung running aja. Takut videonya nggak cukup. Sebelumnya saya ada pernah running juga sih. Bisa ya. Ini langkah ke apa? Bisa. Langkah keempat bisa. Langkah kelima langsung. Langkah ke bisa. 7 bisa. Langkah ke-8 bisa. 9 bisa. 10 bisa juga. 11 juga bisa. 12 bisa. 13 bisa juga guys. 14 juga bisa nih, langsung keluar hasilnya. Kita ke 17 bisa. 18 juga bisa. 19 bisa. 20 bisa. 21 pun bisa. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.